Bertemu lagi di podcast Surya, Suara Adikarya episode 3. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang hebat, yakni dari perwakilan beberapa organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Halo Kak, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, namanya siapa, departemennya apa, angkatan berapa, dari Ormawa apa, serta jabatan di Ormawa. Oke, dari saya nih. Iya. Oke. Halo, kenalin, nama saya Husain Maliki. Saya dari Departemen Teknologi Pendidikan. Nah, saat ini saya dari angkatan 2021. Lalu saya ini sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Teknologi Pendidikan tahun 2023. Seperti itu, Mbak. Oke, Kak, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, perkenalkan aku Berliana Yusafitri dari Departemen Administrasi Pendidikan angkatan 2020. Saat ini alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2023. Oke, mungkin selanjutnya. Ya, perkenalkan, namaku Naufal Ashraf Hamid. Aku dari Departemen Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum BEM FIP-UM 2023. Oke, terima kasih. Mungkin begini ya Kak, sekarang kan seperti yang kita ketahui kalau eksistensi mahasiswa saat itu kan sedang menurun. Mungkin saya mau bertanya kepada Masnya dulu ya. Menurut sampean, apakah organisasi mahasiswa saat ini membantu mahasiswa dalam mempersiapkan aspek ke depan, salah satunya seperti MBKM di dunia kerja? Oke. Mungkin bilang terkait organisasi ini, Kak ya? Iya. Oke, kalau semisal dibilang terkait organisasi, apakah sangat membantu? Menurut saya pribadi itu merasakan sangat membantu lah. Kenapa? Karena organisasi ini adalah merupakan salah satu wadah buat teman-teman itu belajar dalam bidang kerja. Jadi kayak semisal sebelum teman-teman itu ke dunia kerja, mereka di dalam organisasi ini mereka itu belajar terkait baik komunikasi, kepemimpinan, leadership, ataupun berapa hal gitu Kak. Jadi kayak sangat membantu banget, apalagi kan dalam sebuah dunia kerja ketika kita salah kan ya salah, tapi kalau dalam sebuah organisasi pasti ketika ada salah kita bukan menyalahkan tapi mencari apa yang salah dalam kesalahan tersebut. Nah, mungkin kenapa organisasi itu sangat penting ya dikarenakan hal tersebut Kak. Jadi kayak sangat benar-benar membantu sih menurut saya sendiri. Mungkin dari Iya, mungkin slide-nya dulu. Iya, setuju banget sih sama Masnya, sangat membantu sekali. Terus tadi sama MBKM juga. Dari beberapa cerita dari teman-teman itu sangat membantu sekali kalau teman-teman itu ikut organisasi, terus ketika di MBKM itu kan pasti ada program kerja atau kegiatan yang lain. Dan itu ketika dari teman-teman itu nggak ada yang ikut organisasi, mereka akan bingung gimana sih caranya buat nyusun kegiatannya, terus manage waktunya, manage teman-teman, terus menggali pendapat dari teman-teman, dan itu nggak mungkin kan kita dapat di bangku perkuliahan. Kita bisa mendapatkan itu semua itu dari organisasi gitu. Jadi sangat berguna banget buat MBKM. Atau juga di dunia kerja, seperti apa yang dibilang Masnya, sangat bermanfaat. Gimana kita memanage waktu, terus gimana cara menghormati pemimpin, gimana cara berkomunikasi dengan rekan kerja, itu kita bisa mendapatkannya di organisasi gitu sih. Oke, mungkin kalau menurut Pak Agus sendiri bagaimana Pak? Ya. Jadi ya aku sependapat juga dengan Mas Husain dan juga Mbak Berliana terkait apakah organisasi mahasiswa masih sangat relevan. Tentunya masih sangat relevan dan patut untuk diikuti mahasiswa. Karena itu adalah salah satu cara sebagai kita mahasiswa untuk bisa mengembangkan skill, minat, dan bakat kita melalui organisasi mahasiswa. Karena organisasi mahasiswa pun bukan sesuatu yang aneh karena itu legal, ada SK Kemendikbudnya, dan itu sebagai salah satu wadah untuk kita tadi mengembangkan potensi diri kita. Ya bagaimana kita melatih critical thinking kita, bagaimana kita mampu problem solving, dan betul salah satu contoh penerapannya ketika ada anak organisasi itu mengikuti MBKM juga, itu pasti membawa bekal yang lebih ketika harus melaksanakan sebuah kegiatan atau program kerja di MBKM-nya gitu ya. Dan juga ketika nanti masuk ke dunia kerja, tentunya kita ada nilai plus ketika mahasiswa itu mengikuti organisasi mahasiswa. Selain dia punya bekal pernah membuat sebuah kegiatan atau berbagai macam kegiatan, dan juga pernah mengalami namanya perbedaan pendapat antara anggota organisasi, dan juga berbagai macam pengalaman yang banyak tentunya. Gitu sih. Oke, mungkin
kesimpulannya bisa saya simpulkan kalau organisasi ini bisa dijadikan sebagai landasan gitu ya sebelum melakukan MBKM gitu ya Kak. Mungkin selanjutnya kepada Mbak Ber, saya mau tanya bagaimana cara meningkatkan kualitas organisasi di tengah menurunnya eksistensi organisasi saat ini. Cara meningkatkan kualitas organisasi. Jadi kita mulai dari internalnya dulu. Gimana kita mengupgrade anggota-anggota kita di internal itu biar mereka bisa mengembangkan minatnya. Karena apa? Mereka ikut organisasi itu nggak mungkin kan cuma-cuma terus gabut gitu. Pasti ada tujuannya. Salah satunya mereka mau mengembangkan kreativitas mereka, minat mereka, skill mereka. Jadi kita harus terus-terus upgrade dari utamanya anggota internalnya kita. Terus kalau keluar kita harus branding diri kita kan, branding organisasi kita nih. Di luar itu seperti apa? Biar mereka juga tertarik, ada regenerasinya gitu. Jadi kalau misal mereka tertarik kan kita mudah buat nanti opreknya gimana gitu. Jadi dimulai dari upgrading internalnya dulu. Oke, kalau menurut Pak Gub sendiri bagaimana? Oke, kalau menurut aku mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa merupakan mahasiswa yang bukanlah mahasiswa biasa. Karena itu merupakan pilihan dan juga dia telah mengupgrade dirinya untuk mengikuti organisasi mahasiswa. Dan pandanganku terkait bagaimana cara supaya organisasi mahasiswa ini bisa mengupgrade organisasinya, karena cukup sering sebetulnya lihat di timeline-nya TikTokku ya, di FYP TikTokku itu tentang stigma-stigma organisasi mahasiswa itu seperti apa. Baik yang bilang organisasi itu kerjanya cuma danusan, jualan-jualan, pet promote, dan juga ekosistemnya tidak baik. Nah, dari stigma-stigma negatif itu yang ingin aku ubah di organisasi mahasiswa, terutama saat ini di BEM FIP UM yang saya pimpin gitu ya. Bagaimana menciptakan ekosistem yang baik, bagaimana menciptakan ini sebagai wadah untuk mereka belajar dan berkembang, menciptakan wadah yang nyaman untuk mereka belajar dan berkembang, dan tidak menciptakan ekosistem yang mewajarkan kesalahan itu untuk terus dilakukan. Jadi hal-hal itu seperti contohnya, kita mengadakan rapat seefisien dan seefektif mungkin, tidak membicarakan hal-hal yang memang tidak penting untuk dibicarakan. Jadi ketika rapat itu efisien, itulah yang bisa membuat organisasi mahasiswa nantinya akan lebih upgrade ke depannya. Dan juga cara-cara lainnya adalah ketika seorang organisator atau mahasiswa yang mengikuti organisasi, ketika tidak di organisasinya harus bisa mencontohkan dirinya itu seseorang yang baik. Jadi di perkuliahan bukan berarti orang yang ikut organisasi kuliahnya berantakan, gitu ya. Jadi walaupun kita ikut organisasi jangan sampai kuliahnya berantakan. Walaupun kita ikut organisasi bukan berarti kita tidak bisa ikut MBKM misalnya. Bukan berarti dengan kita ikut organisasi kita bisa stop pengembangan bakat atau pengembangan diri yang lainnya. Dan itu pun telah saya terapkan diri saya sendiri gitu. Bagaimana saya ikut organisasi 2 tahun ini, tapi tetap kuliah, tetap nomor 1, tetap dijalankan dengan baik. Kemudian saya juga ikut MBKM, saya pernah pertukaran mahasiswa, saya pernah sekarang mengikuti asistensi mengajar, dan juga di bidang pengembangan non-akademik pun saya juga masih aktif mengikuti lomba-lomba. Jadi bukan berarti ketika orang mengikuti organisasi mahasiswa maka semua hal yang wajib ditinggalkan. Gitu. Jadi bagaimana organisator itu bisa menjadi figur yang teladan bagi mahasiswa lainnya, gitu sih. Oke, mungkin dari Masnya. Oke, mungkin aku juga setuju atas Mbak Berli sama Mas Arsyaf juga terkait organisasi. Mungkin tadi udah dari Mas Arsyaf sama Mbak Berli menambahkan, mungkin aku menambahkan sedikit Mbak, terkait sebuah organisasi, bagaimana cara meningkatkan kualitas sebuah organisasi itu, dan akhirnya banyak orang tahu bahwa organisasi ini adalah wadah buat teman-teman mahasiswa. Mungkin sebenarnya kan kita adalah mahasiswa itu adalah agen perubahan kan. Betul. Apakah sebuah organisasi tidak bisa berubah? Apakah sebuah organisasi ini tidak bisa berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan zamannya yang mungkin sekarang teman-teman lebih modern dan lebih banyak hal yang mungkin tidak di masa lalu itu tidak relevan kembali. Mungkin seharusnya sebuah organisasi pun perlu adanya sebuah perubahan, tidak takut akan perubahan itu. Dan akhirnya dengan adanya perubahan itu, teman-teman mahasiswa sadar bahwa sebuah organisasi ini memang relevan, dan juga sebuah organisasi itu bisa lebih menarik dari teman-teman mahasiswa. Mungkin tambahnya sedikit itu aja Kak. Oke, jadi banyak sekali ya hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas organisasi. Karena ini di sesi terakhir, mungkin ada closing statement dari Pak Gub dulu terkait bagaimana cara meningkatkan kembali minat organisasi mahasiswa. Oke.
Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi mahasiswa, pertama, kita yang ada di internal organisasi mahasiswa harus mampu membranding diri kita terutama, dan juga membranding organisasi yang kita ikuti untuk bisa lebih baik dan bisa dikenal dalam hal positif di kalangan masyarakat umum atau di kalangan mahasiswa secara umum. Baik kita menciptakan program kerja yang tidak hanya turun-temurun dari tahun ke tahun, tapi kita mengupgrade program kerja tersebut mengikuti perkembangan zaman dan melihat urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dan juga bagaimana orang-orang yang ada di dalam organisasi ini bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang lainnya, dan itu akan meningkatkan marwah bagi organisasi mahasiswa ke depannya. Mungkin dari aku seperti itu. Oke, kalau harapannya Pak Gub sendiri apa nih untuk teman-teman yang berorganisasi baik di luar kampus maupun di dalam kampus? Harapannya mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti organisasi mahasiswa saat ini bisa mengoptimalkan dirinya untuk belajar semaksimal mungkin apapun yang ia bisa pelajari. Jadi jangan merasa gelasnya sudah penuh, teruslah merasa gelas itu kosong, sehingga kita bisa terus belajar, dan jangan stop di organisasi mahasiswa saja, karena dengan mengikuti organisasi mahasiswa kita juga tetap bisa mengikuti kegiatan lainnya di luar organisasi mahasiswa. Itu sih. Kalau menurut Mas Husein sendiri bagaimana, Mas? Oke, mungkin bagaimana cara meningkatkan kembali minat mahasiswa? Mungkin hampir sama yang tadi saya omongin terkait bagaimana cara kita merubah sebuah organisasi ini bisa relevan ataupun sesuai dengan perubahan saat ini. Dan juga bener banget dalam sebuah organisasi pun perlu sebuah branding, sehingga dari teman-teman mahasiswa itu kenal terkait sebuah organisasi tersebut. Kayak semisal hal apa saja dalam sebuah organisasi, hal apa saja yang bisa di-improve dalam sebuah organisasi, entah itu baik tentang diri sendiri ataupun bagaimana cara dalam sebuah kelompok, seperti itu. Mungkin harapannya untuk teman-teman yang ada di organisasi intra maupun ekstra? Harapannya sih mungkin dari teman-teman semua organisasi yang ada tetap ikutlah dalam sebuah organisasi ketika teman-teman merasa itu adalah jalan yang benar. Dan juga ketika kita melihat sebuah organisasi itu berpikir tidak ada manfaatnya, sebenarnya manfaat tersebut bukan saat ini, tapi nanti di masa yang akan datang. Jadi tetaplah berada di jalan yang menurut teman-teman organisasi itu adalah jalan yang benar. Kalau menurut Bu Dewan sendiri bagaimana? Sudah disebutkan semua ya, untuk meningkatkan minat dari mahasiswa, dari Pak Gub, dari Mas Husein tadi. Mungkin ada tambahan dari aku, gimana caranya sih biar mahasiswa itu minat di organisasi. Benar tadi buat upgrade entah itu kegiatannya atau upgrade dari diri teman-teman yang sekarang ada di organisasi. Terus juga melalui media sosial juga, karena saya lihat juga di sosial media tuh banyak info-info tentang organisasi yang negatif. Nah, kita sebagai pelaku organisasi nih di dalamnya, kita harus melawan itu dengan membuat entah konten apapun itu yang positif seperti podcast sekarang ini. Ini juga salah satu cara kita buat meningkatkan minat mahasiswa dan melawan isu-isu negatif terkait organisasi di luar sana. Mungkin harapannya untuk teman-teman yang berorganisasi baik di intra maupun ekstra? Harapannya semoga teman-teman tetap bertahan di jalan yang telah dipilih. Kita harus menjadi mahasiswa yang merdeka, memilih jalannya sendiri dan nggak perlu khawatir ataupun iri dengan teman-teman. Oh, temanku jadi mahasiswa kupu-kupu nih, oh temanku gini. Nggak perlu kayak gitu. Kita ketika milih di organisasi nih, yakin aja bakalan ada manfaatnya ketika kita di luar, ketika kita sudah lulus menjadi mahasiswa. Oke. Sungguh luar biasa sekali ya pembahasan podcast Surya pada hari ini. Jadi intinya itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan citra baik organisasi seperti itu ya, untuk menarik bakat minat teman-teman untuk berorganisasi. Mungkin terima kasih kepada narasumber kita yang sangat hebat kali ini, karena ini adalah sesi yang terakhir. Kita akan kembali di sesi selanjutnya. Dadah.